kasih kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang senantiasa tersedia buat kehidupan kami. Sejenak kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah kebenaran firman ini menjadi rema bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Allah. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan buat kita di malam hari ini, di masa-masa Minggu Sengsara, terambil dari Injil Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kita akan membacanya secara berresponsoria atau secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap. Bapak Ibu secara bersama-sama membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai dengan 50 dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ayatnya yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sudah makan di rumah orang Farisi itu, dia membawa sebuah budi isi minyak. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapa orang perempuan yang bernama itu. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang dosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang seorang yang lain dimati. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia adalah orang yang berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang dulu makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga dia dapat berdosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara terkasih, perikop ini terdiri dari 3 tokoh, yaitu Simon orang Farisi, Yesus, dan perempuan berdosa. Kalau kita runut lagi, perikop ini berisi 3 cerita, 2 kisah nyata, 1 kisah fiktif. Kok ada di Alkitab kisah fiktif? 2 kisah nyata tadi yaitu Simon orang Farisi mengundang Yesus. Kisah yang kedua, perempuan berdosa mengurapi Yesus. Dan cerita fiktifnya di mana? Cerita fiktifnya itu ya perumpamaan. Perumpamaan itu kan cerita fiktif. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab berisi cerita fiktif, ya kita harus pahami, ya toh, yang mananya cerita fiktif. Tapi semua Alkitab ini berisi kebenaran firman Tuhan. Jadi orang Farisi itu adalah kelompok keagamaan
kelompok keagamaan sekaligus kelompok politik, sekaligus kelompok sosial orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa akhir Bait Suci kedua sekitar tahun 515 sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 Masehi. Jadi ajaran Farisi ini adalah prinsip-prinsip dasar teologis Yahudi. Mereka memahami, menghafal, menjabarkan semua hukum Musa, semua hukum Taurat. Bahkan mereka buat jadi 613 aturan. Tapi banyak orang yang senang, sehingga mereka berpengaruh secara keagamaan, sosial, dan politik. Mungkin di Indonesia ini pun ada ormas-ormas seperti itu. Kita mungkin sama-sama tahu lah, ya. Seperti itulah kira-kira. Bisa melihat kesalahan orang, tetapi dia tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Kenapa Simon mengundang Yesus ke rumahnya? Ya, saya pun tidak tahu Bapak Ibu. Tapi penafsir bilang bahwa Simon orang Farisi ini mengundang Yesus makan ke rumahnya, itu kemungkinan sebelumnya dia sudah pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian orang Farisi ini pernah disembuhkan oleh Yesus. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan tidak hanya sekedar mengundang duduk, minum kopi atau minum anggur, bahkan dia menyajikan makanan buat Yesus. Artinya mereka makan bersama. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, apakah Yesus sudah masuk ke rumah kita? Apakah Yesus itu sudah masuk ke dalam hati kita? Wahyu 3 ayat 20 bilang, lihatlah, aku sedang mengetuk pintu. Ada nggak yang mau membukakan pintu itu untukmu? Kalau saat ini pintu hatimu sedang tertutup untuknya, maka bukan suatu kebetulan di malam hari ini saya ingatkan, mari buka pintu hati tadi. Terima kehadiran Yesus. Kenapa? Karena dia membawa damai sejahtera buat kita semuanya. Bukan roh ketakutan yang dia mau berikan, tapi roh damai sejahtera. Kalau roh ketakutan yang ada pada kita, itu akan membuat kita jadi penakut. Kalau udah jadi orang penakut ini berbahaya. Kita jalan di rumah sakit, ngelihat tulisan kamar mayat saja, kita sudah takut. Padahal di gereja kita ngomong, Allahku ajaib dan besar. Ternyata itu hanya teori di bibir saja. Padahal tulisannya cuma kamar mayat. Kita takut. Di gereja kita semangat nyanyiin lagu-lagu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ngelewatin yang ada tulisannya kamar mayat, kita nggak berani. Bukankah itu kita menghina Tuhan? Kalau kita memiliki rasa takut. Lagu hanya dekat dengan Tuhan aku tenang, boleh Bapak Ibu nyanyikan dengan semangat dalam hati ketika pasanganmu misalnya marah, ya kan, supaya jangan berlanjut keributannya. Nah, itu boleh dicoba. Kemudian kalau kita juga masih takut, maka sia-sialah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410. Di malam yang gelap benar. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ini sebentar lagi kan ada loading CPO, ada pengiriman buah malam-malam. Ada semua yang panen di masing-masing divisi, ada pengiriman. Terus sayanya harus keliling lagi sendiri. Jam 1 naik motor.
Ada rasa takut. Sebagai manusia pasti takut. Bukan saya bilang saya tidak takut. Saya sangat penakut, takut sekali. Tapi kalau kita membuat ketakutan itu menjadi meniadakan Allah, itu yang salah. Percuma kita di gereja menyanyikan Tuhanlah yang pegang tanganku, ya kan? Kalau malam-malam begitu seperti yang minggu lalu ya Pak Frans ya, ya malam-malam saya pun takut itu Pak, tengah 12 malam ngadepin orang maut, takut juga itu. Tapi ya puji Tuhan kita bisa melaluinya dengan aman dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu bukan di nyanyian, bukan di penyembahan, bukan sedang saya saat ini berdiri berkhotbah, bukan. Mengenal Tuhan itu bukan seperti ini. Saya ini tidak mengenal Tuhan kalau sedang berdiri di sini. Saya mengenal Tuhan kalau saya melakukan perbuatan. Seperti gambar ini. Itu dia. Kalau saya melakukan perbuatan, itulah saya baru mengenal Tuhan. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Seperti perikop yang sedang kita baca malam ini. Saya yakin kisah ini mulai dari anak-anak sekolah minggu, kemudian persekutuan anak remaja, kemudian kalau kami di HKBP sana Naposo Bulung. Nah ini sudah biasa, sudah familiar lah buat kita. Ada seorang perempuan berdosa tiba-tiba tanpa diundang masuk ke rumah seorang tokoh Farisi. Tentunya si tuan rumah najis melihat perempuan berdosa tadi. Kita nggak tahu di Alkitab ini seberapa berdosanya perempuan itu. Tetapi penafsir juga mungkin menyatakan kalau wanita, perempuan dikatakan berdosa berarti zina lah yang dilakukan. Tiba-tiba masuk tanpa diundang. Dia mau marah, nggak bisa karena menghargai tamunya tadi. Siapa tamunya? Tuhan. Tuhan Yesus itu sendiri. Perikop ini kita lihat ada dua respon dari Simon orang Farisi tadi. Yang pertama responnya melihat perempuan berdosa itu. Bagaimana responnya? Sangat sinis. Perkataannya di dalam perikop ini, siapakah dan orang apakah yang menjamahnya? Tidak disebut namanya. Tetapi kalau kita baca pasti siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya, tentunya menunjuk kepada perempuan ini. Bagi Simon sebagai seorang ahli Farisi, ahli Taurat, ahli hukum-hukum Musa, menjijikkan sekali perempuan ini. Terlalu sinis dia untuk memandang manusia berdosa. Buat kita refleksinya, apakah kita memang begitu melihat orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita? Mungkin kita menganggap diri kita lebih beriman, sehingga kita memandang orang lain tidak layak dan tidak hadir di gereja ini, tidak layak untuk melayani. Hanya aku yang boleh, hanya aku yang boleh. Jangan-jangan kita begitu. Respon keduanya apa? Respon keduanya kepada Yesus. Simon orang Farisi ini walaupun mengundang Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus. Dari mana? Dari perkataannya juga. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu. Kata jika ia ini nabi, artinya Simon meragukan kenabiannya.
Simon meragukan Yesus itu sebagai Mesias. Di kitab-kitab Injil, orang Farisi, orang Yahudi menganggap Yesus itu sama seperti nabi. Siapakah dia? Oh, itu mungkin Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Mungkin itu salah satu nabi-nabi. Siapakah Yesus itu? Mungkin dia Elia, mungkin dia Yeremia, atau nabi yang akan datang. Nah, jika malam ini Bapak Ibu sedang meragukan Yesus, sekali lagi bersyukur Bapak Ibu datang kemari. Saya mau katakan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada jalan lain buat kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Amin. Nah, berikutnya kita lihat tokoh yang kedua, Yesus. Yesus mulai masuk untuk mengajar Simon. Ini yang saya bilang tadi, dengan kisah fiktif, dengan perumpamaan. Kenapa Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan? Karena kita sebagai manusia tidak bisa memahami dengan baik perbuatan Yesus, perkataan Yesus. Sehingga dia memberikan perumpamaan-perumpamaan buat kita. Dan perumpamaan-perumpamaan yang sering dia sampaikan itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Apa itu? Misalnya orang yang berhutang. Ada dua orang yang sama-sama berhutang kepada pemilik uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi berhutang 50 dinar. 1:10. 1 dinar itu pada saat itu adalah upah 1 hari yang diterima oleh seseorang. Kalau sekarang ini 131.280 lah. Berarti 500 dinar itu setara dengan 64 juta sekian. Dan yang 50 dinar tadi sekitar 6,4 juta. Tetapi saya yakin dinar saya dengan dinar Bapak Ibu pun berbeda, kan? Ada yang dinarnya 300.000, 500.000 per hari. Kalikanlah kalau 500 dinar hutang Bapak Ibu. Kalau 500.000 tadi kali 500, 250 juta loh itu. Nah, jadi perbandingannya orang yang berhutang 500 dinar dengan yang berhutang 50 dinar. Dua-duanya bangkrut, tidak mampu membayar, tidak sanggup membayar. Terus apa yang dilakukan oleh si pemilik uang? Si pemilik uang tadi berbelas kasih, memberikan anugerah atas ketidakmampuan dua orang yang memiliki hutang tadi. Dan si yang punya uang atau si pemberi uang ini tidak memandang besar kecilnya hutang tadi. Sama saja anugerah pengampunan yang diberikannya. Sama-sama mereka berdua menerima belas kasih dan anugerah. Sama dengan kita. Bapak Ibu yang tahu dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya lagi, ketika pertanyaan diajukan kepada Simon orang Farisi, menurutmu dari kedua orang itu, siapakah yang seharusnya lebih mengasihi si penghapus hutang? Secara logika Bapak Ibu, tema ini masih relevan dengan kita. Kita tentu tahu jawabannya. Yang berhutang 500 dinar tadilah yang seharusnya lebih mengasihi. Dan benar apa yang kamu katakan, kata Yesus. Bapak Ibu, mari. Dosa, pengampunan, respon orang yang diampuni. Inilah yang penting. Kita sama-sama sadar kita berdosa, kita sama-sama butuh pengampunan, dan kita sudah diampuni. Sekarang respon dari kita. Keselamatan itu bukan karena seseorang beramal ibadah. Loh, kalau kayak gitu Pak Dede, nggak usah lah kita beramal ibadah, nggak usah kita ke gereja, nggak usah kita berbuat baik.
amal ibadah yang kita lakukan tidak akan mampu membawa kita ke surga. Tetapi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu mampu membawa kita ke surga. Tapi ada respon yang kita tunjukkan bahwa kita telah menerima Dia. Apa? Perbuatan baik, amal ibadah. Beda kan? Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Kristus, itu harus berbuah. Nah, itu bukan karena amal ibadah kita, seperti lagu Kidung Jemaat tadi, pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan amal ibadah kita, tetapi aku beramal, aku beribadah karena aku sudah ditebus oleh Yesus. Responnya. Nah, barulah kemudian Yesus masuk lagi ke tokoh yang ketiga, wanita berdosa ini, untuk mengajari Simon Petrus. Ayat yang ke-44, dan sambil berkata kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Ini ada tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu. Di depan rumah orang Yahudi selalu ada tempayan berisi air untuk membasuh kaki para tamu. Di Kisah Yohanes, tempayan untuk membasuh kaki itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan mujizat pertamanya, menjadikan air pembasuh menjadi anggur. Ini adat istiadat. Artinya apa? Yesus itu senang dengan adat istiadat kita, sepanjang adat istiadat itu berkenan di matanya Tuhan. Kalau ada adat istiadat kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita tinggalkan. Tetapi kalau berrelevan dengan kebenaran firman Tuhan, kita lanjutkan. Membasuh kaki itu bukti apa? Bukti tuan rumah dengan senang hati menyambut tamunya. Tradisi orang Yahudi sudah ada sejak zaman Abraham. Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab, ketik aja di situ nanti cuci kaki, udah ketemu dan sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Tapi begitu kita lihat respon dari perempuan ini, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, membersihkannya dengan rambutnya. Itu tadi, orang Farisi kan tahu dia aturan itu, tahu dia adat itu, tahu dia apa yang ada di isi Alkitab itu, tapi dia tidak mampu untuk melakukan dan melaksanakannya. Tahu kita semuanya, sopan santun kita tahu, cara-cara menyambut tamu kita tahu, tapi kita tidak lakukan dengan baik. Yang kedua, ayat 45. Engkau tidak menciumi aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Kejadian 29 ayat 11, Kisah dalam Rut 1 ayat 14, 1 Samuel 20 ayat 41. Itu juga ada tradisi orang Yahudi. Itu artinya ketika Simon tidak mencium Yesus, dia menganggap Yesus itu bukan sebagai tamunya, hanya untuk mengucapkan terima kasih saja, tidak menganggapnya sebagai teman dan sahabatnya. Makanya Simon tidak melakukan tadi, tidak mencium Yesus. Kalau di Indonesia mungkin budaya cium pipi kiri, cium pipi kanan baru-baru ininya itu kan, sebelumnya kan tidak ada. Kalau di Timur Tengah sudah ada ini di tradisi mereka. Berlebihankah perempuan tadi? Tidak. Dia tahu diri
Dia tahu diri bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Dia tidak mampu mencium pipi Yesus. Karena apa? Karena dia merasa tidak layak. Karena apa? Karena dosanya. Jadi dia rendah diri. Bahkan ada ketakutan untuk melangkah lebih jauh, berbuat lebih jauh, ada ketakutan. Dia menyesali semua dosa-dosanya. Mungkin kita bisa melakukan ini sama ibu kita, mungkin kan? Mama kita kalau kita lagi berbuat salah, ada tradisi mencuci kaki ibu kita. Ya seperti itulah mungkin perasaannya. Baru ayat yang keempat, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini pun masih adat orang Yahudi. Meminyaki kepala di sini bukan berarti lagi sedang penahbisan. Bukan. Tetapi ini bentuk respon dari tuan rumah dalam menyambut tamunya. Simon tidak melakukannya. Tetapi perempuan berdosa ini, kita tidak tahu. Kalau ada lagi yang bilang uangnya dari mana itu membeli parfum. Kalau sekarang kan ada parfum imitasi. Kalau di zaman-zaman sekarang, kalau zaman dahulu parfum itu pasti original, tidak ada yang imitasi. Makanya disebut di sini mahal. Sampai-sampai Yudas pun di Injil yang lain memprotes perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Tetapi perempuan ini sadar dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa semakin kita merasa diri kita adalah orang berdosa, maka sudah seharusnya kita benar-benar mengakui dosa kita dan mau kembali kepadanya. Perikop ini hanya ada dua kesimpulan. Yang pertama, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesama kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Dalam perikop ini dicontohkan ketika kita menerima tamu. Bagaimana kita berbagi kasih sayang dengan sesama kita. Lakukan dengan tradisi, dengan kearifan lokal yang ada di kita. Tuhan tidak menuntut aturan untuk mengasihi sesama dengan ini. Tetapi dengan kearifan lokal kita, dengan adat istiadat kita lakukan. Dan yang kedua, bagaimana menunjukkan rasa kasih kepada Tuhan. Hukum kasih juga ini. Perempuan berdosa ini mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Simon tidak mampu melakukannya. Sekali lagi, iman itu butuh perbuatan. Iman itu bukan kita nyanyi penyembahan, bukan berdiri di sini, bukan berdiri di situ, bukan berdiri di sini, bukan. Iman itu butuh perbuatan. Kembali, ini adalah dua hukum dasar: mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Gunakan talenta yang ada agar semua berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kebenaran firman ini menjadi rema buat kita. Shalom.